uang yang masuk ke kripto, itu kan kalau misalnya kita di investasi di saham tuh dibilangnya uang yang siap hilang kan. Kalau ke kripto tuh sebenarnya kita sebutnya yang beda, yaitu uang yang kalian siap kena drawdown 70% sampai 80%. Kenapa? Karena Bitcoin pun akan ada waktunya drawdown. Kita lihat CAGR-nya kan tinggi sekali, ya. Bisa 150 sampai 300% ke depannya. Itu historical. Mungkin yang nanti ke depannya bakal turun 50%. Tapi harga yang harus dibayar untuk return absolut yang tinggi seperti itu adalah apa? Volatilitas. Jadi ketika kalian udah decide ke kripto, kalau saham kan enggak. Kalau kripto tuh uang yang kalian siap hilang. Bukan siap hilang doang, siap turun 70%. Misalnya 100 juta disisihkan. Siap nggak 100 juta jadi 30 juta? Karena akan ada waktunya seperti itu. Kripto itu pasti volatil. Asetnya nggak bisa naik terus kalau dia nggak volatil. Aset yang stabil ya dia nggak akan, returnnya nggak akan pernah besar. Nah, karena kita lihat kripto siklusnya unik. Kenapa dia bisa 30 juta dari 7 miliar? Karena kira-kira 2021 tuh begini, ya kan? 2024 tuh altcoin tuh begini, sekarang begini turun. Sekarang tuh lagi di sini nih. Kira-kira gambar altcoin tuh begini sebenarnya. Ketika 2021, oh itu benar-benar semua orang masukin duitnya. Kenapa? Karena US kan ngasih stimulus ke masyarakatnya. Semua orang dikasih $1.000. Apa yang terjadi ya dicemplungin. Apakah sekarang ada gituan? Enggak. Jadi kan kita lihat suku bunga kan tinggi kan. Plus juga Diturunkan dulu kemarin. koinnya nggak sebanyak sekarang. Iya. Pilihan tuh dikit dulu. Pilihan dikit. Dulu dikit. Sekarang pilihan berapa? Ada berapa? 20 juta lebih. Ini kita masih ngomong yang masih bisa di trade ya. Kira-kira bisa di trade itu udah 20 juta. Tapi kalau yang udah bikin nggak jelas kita nggak tahu. Miliaran kali ya. Tapi yang bisa at least di trade itu udah 20 juta koin. Ini 20 juta koin sekarang. Di sini. Jadi pilihannya banyak sekali. Uangnya tambah sedikit, pilihannya tambah banyak, otomatis apa? Banyak yang turun. Ya. Gitu. Makanya kita selalu saranin simple ya. Kalau kalian masih mulai, itu biasa 70% selalu di Bitcoin. Kenapa? Karena kripto tuh gini, kripto tuh secara directional, itu pasti benar. Karena ini kan teknologi yang bakal ngubah dunia. Ini kepercayaan gue, teknologi pasti ngubah dunia. Jadi kalau secara directional, maksudnya apa? Kita time frame panjang, 10 tahun, 20 tahun, kripto sendiri tuh pasti benar. Nah, tapi jangan jadi orang yang salah kayak gue di tahun 2018. Ya. Gue tuh beli IOTA, Augur, Made Safe Coin, banyak lah. Tapi yang paling gede tuh di IOTA, itu gue hilang semua duitnya. Itu koin top 10 semua, kalian nggak ada yang tahu namanya itu sekarang. Karena itu cara kerjanya, gitu. Jadi, kalau kalian nggak kehilangan token kalian pasti menang. Karena kalau ditarik panjang, ini asetnya akan jauh sekali. Makanya, kenapa 70% Bitcoin? Itu supaya nggak hilang asetnya. Karena ini yang stay, gitu. Yang ini kalau untuk pemula ya, 20% ini kalian bisa pilih. Ini yang besar-besar antara bisa ETH atau Solana atau Sol atau misalnya BNB. Yang udah terjamin lah. Tapi BNB bisa hilang nggak? Bisa. Kalau misalnya Binance kenapa-napa, CZ kenapa-napa, ini hancur. Ini CZ nih kena penjara habis lagi. Iya. Gitu. Jadi kalian cari mungkin di sini nih. Nah, tesisnya kenapa orang banyak masuk ETH ini kan bisa diprogram waktu itu. Beda seperti Bitcoin. Kenapa akhirnya orang Solana? Karena ini lebih retail friendly, kesannya lebih retail base. Gitu. Nah, mungkin 10% ini baru uang bebas nih. Ini yang gue saranin. Karena orang kayak gue sama dia juga gatel. Kita juga pasti cari gitu loh, barang-barangnya. Jadi nggak apa-apa kalian pisah misalnya antara 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Ini uang main-main nih sisanya. Kemungkinan kalau kalian masih di awal-awal nggak ngerti risk per trade segala macam, kemungkinan ini tuh jadi 0. Nah, tapi kan ininya naik nih 2-3 kali. Ini mungkin udah naik 2 kali juga. Ya. Ini 2 sampai kalau soalnya mungkin 6 kali. Untung nggak overall portofolio? Pasti untung. Jadi secara directional kalian tuh pasti untung. Cuman kalau kalian dapat emang begini yang hoki, yang muncul misalnya lu nangkap Aster kemarin, lu nangkap Hyperliquid, YLFI, ya kan? 16 kali itu. Kalau ikut dari apa? Ya. Presale Kita kan pertama ikut ya. dari pre-sale ya, 16 kali itu naiknya. Walaupun kalau kalian cari kan turun kan, tapi itu udah 16 kali naiknya. Nah, tapi uang yang kalian masukin di semua ini, yang 70, 20, 10 ini usahakan uang yang kalian siap minus 70%. Semua di kripto. Jadi gimana caranya kita dapat uang di kripto? Misalnya pengusaha. Berapa uang yang lu siap minus ini? Nah, uang yang siap minus ini masukin sebanyak-banyaknya. Tapi yang siap ya minus. Karena kita juga masuk ke kripto, kita siap minus. Ya. Kita punya stabilitas cash. Siap hilang Kita ke nol bahkan. siap hilang gitu. Uangnya itu kita siap hilang. Jadi kita tuh udah desain hidup kita, di mana kalau portofolio kita yang kalian ada di sini, yang kita kelola sekarang ini, kenapa-napa, kita tuh nggak bakal jadi orang susah. Gitu.
Ya. Jadi harus dibikin fondasinya dulu yang rapih. Sebelum kalian masuk ke sebuah aset, jangan berharap ini untuk jadi tempat buat jadi kaya, enggak. Ini tempat untuk ngalahin tradisional pasti. Kenapa? Karena kalau secara directional dunia, emang kripto tuh masuk salah satu aset yang paling bagus. Kenapa? Karena ini masa depannya uang kan. Nggak ada yang lebih opportunity yang lebih gede dari kripto. Yang lain tuh akan masih ketinggalan. Ya mungkin kripto dan AI lah kita sebutnya. Cuman AI unlikely, kalian bisa dapat barang tuh hampir nggak mungkin. OpenAI kalian nggak bisa masuk. Ya kan? Grok kalian nggak akan kasih. Elon Musk nggak kasih kalian masuk. Bitcoin ini semua orang lomba. Ya kan? Semler Scientific baru diakuisisi lagi kemarin. Ini lagi lomba. Jadi 2025 sampai 2035 menurut gue ini digital gold rush. Semua orang akan lomba untuk bikin portofolio seperti ini. Jadi kalau secara directional udah bener, jangan sampai kalian kehilangan uang kalian. Apalagi jangan sampai kehilangan tokennya. Harus dijaga, jangan seed phrase-nya bocor tuh. Nggak nonton modul. Crypto custody ya kan? Mungkin ada tambahan tuh dari Bro Kakak. Manajemen porto. Jadi memang kebanyakan teman-teman yang kena di 2024 ya, Maret April itu memang drawdown. Apalagi kalau teman-teman yang nggak bisa pakai aset alokasi yang benar. Karena alokasi itu jauh lebih penting daripada pilih aset apa. Karena kalau kita 70% di Bitcoin, ya kita tutup mata aja pasti naik. Kan yang kita cari itu adalah return yang mengalahkan Bitcoin-nya. Tapi kan kita nggak bisa itu semua dong. Otomatis kalau teman-teman all in ya di satu altcoin, ya all in lah ke hyperliquid, terus dia naik 50 kali lipat. Ya teman-teman kaya, asetnya naik 50 kali lipat. Tapi kan kita nggak siap dengan skenario what if, ya itu ke nol. Hilang semua duitnya. Coba lah seperti Aster kemarin ya, misalkan bangun di tweetnya CZ itu pasti naik 11x. Kalau semua duitmu kamu taruh ke situ, ya 100 juta kamu punya duit. Ya jadi 1,1 miliar. Cuman pertanyaannya, kamu kan baru tahu itu hari ini kalau itu naik 11 kali lipat. Ya. Itu yang menimbulkan yang namanya hindsight bias. Di hari H, itu kamu nggak ngerti itu bisa naik 11 kali lipat. Bisa aja dihack Twitternya. Terus tiba-tiba besoknya turun 60%. Kamu hilang setengah duitnya. Betul. Apakah itu bisa terjadi? Sangat bisa. Itulah kenapa ya kita 70% ya fokusnya itu di sesuatu yang pasti naik dalam jangka panjang. Sementara 30%-nya kamu coba cari yang namanya alpha. Ya. Betul. Beda juga dengan yang Ibu tadi bilang. Ya, kan bilang tuh setiap kali oh saya nge-call apa. Itu masuk. Coba diteliti lagi dan dilihat lagi dengan yang saya post di Discord. Apakah yang saya call itu benar-benar secara official saya buat tesisnya atau itu requestan orang ketika live? Atau itu requestan member ketika live? Ya. Jadi teman-teman harus tahu juga ya kenapa live ya yang di dalam itu dibuat lebih kurang. Itu kita membatasi yang namanya teman-teman terjebak dalam paradox of choices. Kalian-kalian sendiri kan yang minta, Prof tolong bahas token ini. Dibeli. Ya saya bahas kan request kalian. Sama juga kan ketika margin call. Ya. Kalian kan tanya, token A gimana nih? Ya di minggu itu sesuai data, fakta, dan angkanya waktu itu ya bullish. Ya. Kalau 2 minggu lagi turun bisa nggak? Bisa dong. Tapi kalau saya setiap hari live, terus kalian request 20 koin, ya kalian kalikan 30 ada 600 koin. Ya, betul. Dalam 1 bulan. Apakah kalian mau masuk 600 koin itu? Jawabannya nggak mungkin. Itulah kenapa ya kita desain informasinya supaya teman-teman ini tidak terjebak dalam yang namanya paradox of choices. Betul. Apa yang kita post 3 bulan terakhir ya di pojok saya, BNB. Naik nggak? Naik. XRP. Naik nggak? Naik. Avalanche, coba lihat hari ini. Naik nggak? Naik. Jadi informasi yang dibatasi itu untuk memfilter supaya kita main di quality only. Daripada di quantity. Ya. Karena kan kalian sendiri yang minta. Kalian dapat nih dari Twitter baca ini. Tolong dong ini dibahas. Ya kita bahas by request. Tapi apakah saya punya conviction? Apakah saya juga tahu riset itu mendalam? Apakah saya juga investasi di sana? Jawabnya belum tentu. Ya. Bisa juga enggak. Karena kan by request. Karena kita punya universe kita sendiri. Jadi sama. Kalau misal di saham, itu biasa kalau analis saja. Ya di fund tuh ada namanya universe. Contoh, dia cuma bahas banking. Dia cuma bahas consumer good. Kita juga nggak tahu semua layer 2 yang ada di dunia. Nggak mungkin ada satu manusia yang bisa tahu semua. 20 juta kok koinnya. Ya. Yang baru dibikin layer 2-nya Bitcoin sekarang, emang kalau ditanya orang tahu sekarang apa? Nggak tahu. Gitu. Ya developer lamanya Bitcoin lagi bikin layer 2 lagi. Apakah gua tahu koinnya? Tahu. Gitu. Tapi apakah gua ikutin teknologinya sekarang dalam? Yang nggak tahu, kita masih ada kesibukan yang lain gitu.
Ya, selain dan cover begitu. itu tadi ada 20 juta gimana cover semuanya kan? Ya, nggak mungkin bisa di cover semua. Nah, bahayanya apa dengan portofolio yang seperti itu? Ini konsep namanya volatility drift. Ya. Nah, jadi kalau orang kira BP itu kadang banyak apa salah gitu dalam pemikirannya ya. Ini konsep kalau kalian belajar di fund-fund besar pasti diajarin namanya volatility drift. Ketika uang kalian misalnya 100 nih, itu kalian minusin 10%, itu akan jadi berapa? Menjadi 90. Nah, tapi kalian mikir, oh posisi saya sama nih, ya kan? Misalnya koin A lah, kita jangan ngomong pakai 100, kita ngomong koin A. Koin A turun 10, naik 10, BP dong. Salah. Ini naik 10, ini kalian naikin 10, kalau misalnya dapat 10%, jadi 99, minus 1 kan akhirnya. Ini namanya konsepnya volatility drift. Ini bahaya sekali. Gini aja kalau kalian nggak paham ini, mau main trading, lupain aja, mending beli Bitcoin aja. Gitu, kalian harus sadar diri. Karena finance itu bukan industri yang gampang gitu. Ini sangat matematis, sangat banyak strategi gitu. Market neutral, delta neutral. Ya. Kalian harus paham banyak konsep derivatif itu apa, cara ngitungnya seperti apa. Kalau kalian nggak ngerti seperti itu ya sulit gitu. Tadi aja kalian kira turun 10 naik 10 BP. Enggak, kalian minus 1. Ini kalian lakukan dalam skala yang tadi, portofolio yang banyak. Akhirnya pasti bencana. Itu yang kita bilang kenapa? Ya udah kita mainnya sederhana, 70% itu di anchor aset, 20 itu di yang mungkin naik 10% bebas. Karena kenapa? Ini kan nol juga nggak apa-apa. Ya. Ya sebenarnya kalau kita ngomong ya ini kan sebenarnya risk ya sama tingkat ya portofolio atau posisinya. Dalam artian teman-teman harus paham ya, semakin sedikit ya yang kita pilih ya, itu risikonya itu sebenarnya semakin besar ya. Tapi kalau kita semakin diversify, risikonya dia akan semakin menurun. Sehingga angka yang paling pas itu ya teman-teman, itu 5 sampai 10 ya, dari 30% yang teman-teman punya. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau misalkan kita hanya memilih satu ya, itu resikonya tuh tinggi sekali. Ya. Contoh misal all in ke BNB, Zizi kena. Ya. Pantera all in ke Toncoin. Kena Habis kan? itu Pavel Durov ketangkep. Nol. Ya. Jadi risiko itu akan semakin tinggi seiring dengan kita itu tidak melakukan diversifikasi. Tapi kalau semakin banyak diversifikasi kita, risiko kita mengecil tapi potensi returnnya juga pasti mengecil. Karena Betul. apa ya? Karena portofolio supermarket ya. Kenapa nggak beli top 100 aja di coin market cap? Yap. Ya kan? Itu risikonya emang jauh lebih kecil. Tapi grow nggak portofolionya? Saya yakin paling cuma grow 5% setahun ya. Ya. Iya kan?